susah banget buat nurut sama mami, papi. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga, dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus persiapan sarapan, persiapan berangkat sekolah, PBB, belajar, pulang PBB lagi, baru deh jam 6 bisa bebas rutinitas. Di sini padat banget nih. Coba aja papi nggak ngajarin kakak disiplin, pasti kakak ketinggalan terus nih. Kakak sekarang udah turun berat badan jadi. Ini momen Denny Cagur menjenguk anaknya di barak militer. Lihat tuh, istrinya sampai lari-lari. Bapak Denny Cagur juga kan, melihat anaknya berhasil. Tuh, belum habis masalah ini, masih banyak netizen yang speak up. Makanya KDM bilang, jangan ngurusin orang yang sedang mengurus orang. Lebih baik cari kerjaan lain yang berguna bagi masyarakat. Mungkin Bapak Denny Cagur lupa dengan surat yang dikirimkan oleh anaknya yang menjalani pendidikan di sekolah semi militer. Dan surat itu dikirimkan untuk Denny Cagur dan istrinya, yang kemudian dibacakan oleh istri dari Denny Cagur. Ada perubahan yang signifikan dari anaknya setelah dididik secara militer. Pada intinya anak ini nggak mau nurut. Hal-hal sepele katanya anaknya nggak mau nurut. Matiin lampu kamar mandi, matiin AC, lupa sholat, nggak nurut sama orang tuanya. Tapi setelah dididik secara militer, anaknya berubah total. Masa Bapak Denny Cagur lupa dengan perubahan yang dialami oleh anaknya setelah dididik secara militer? Kok masih mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang membina anak-anak nakal di barak militer? Makanya netizen bertanya, Bapak Denny Cagur mengkritik ADM sebenarnya bukan mengkritik programnya. Apakah ada rasa ketidaksukaan kepada Kang Deddy Mulyadi? Hal ini menjadi tanda tanya. Soalnya anaknya dididik secara militer dan berhasil. Tapi kenapa memprotes kebijakan barak militer dari Kang Deddy Mulyadi? Denny Cagur, apa yang salah dengan barak militer? Apakah ketegasan kini dianggap kejam, sementara kebebasan tanpa batas justru dipuja? Di negara maju, anak-anak dididik dengan disiplin, dan itu bukan hukuman, tapi kesempatan kedua. Kang Deddy bukan manipulator demokrasi, tapi menyelamatkan. Sementara yang lain sibuk mencela, beliau sibuk bekerja. Denny Cagur pikir barak militer itu berlebihan. Coba turun ke lapangan. Anak-anak kita, mereka kehilangan arah, kehilangan pegangan. Dan Kang Deddy Mulyadi hadir bukan dengan teori, tapi aksi. Beliau bukan hanya kritik dari balik meja. Beliau masuk ke kampung, menyapa, mendengar, bahkan menggendong luka yang terabaikan. Denny Cagur tanya, mana kurikulum TNI? Saya tanya balik, mana solusi konkret dari sampean? Lucu-lucuan enggak bisa jadi tameng buat asal ngomong. Disiplin itu bukan kekerasan, tegas itu bukan kejam, tapi diam di zona nyaman sambil nyinyir, itu yang sesungguhnya kejam. Anak-anak ini bukan butuh kasihan, mereka butuh pembentukan karakter sebelum mereka jadi korban sistem atau jadi pecundang di masa depan. Anak-anak ini bukan masalah, mereka korban dari mereka yang nyinyir, lucu di TV, tapi bisu saat rakyat butuhkan. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. TNI tidak punya kurikulum di bidang pendidikan. Denny, lu kira selama ini siapa yang membantu mengajarkan baca tulis menghitung siswa sekolah di perbatasan? Lu kira selama ini siapa yang peduli pendidikan di sana? Bertahun-tahun bahkan
mungkin puluhan tahun TNI kita membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan sana. Kenapa nggak dari dulu lu cuap-cuap seperti itu? Kenapa baru sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi yang dibantu oleh anggota TNI mencoba mengubah karakter anak bangsa, mendisiplinkan mereka, mengubah anak-anak yang mungkin tadinya hanya menjadi beban orang tua, menjadi kebanggaan orang tuanya? Kenapa lu Denny baru bersuara sekarang? Lupa. Baru jadi wakil artis ya? Wakil rakyat maksudnya. Atau wakil partai. Satu statement lagi yang dikritik oleh netizen soal TNI yang katanya nggak punya kurikulum pendidikan. Kita ambil contoh seperti yang dikatakan oleh abang ini. Di Papua sana, TNI mempunyai peran penting untuk mengajar anak-anak di sana. TNI adalah ujung tombak di Papua. Selain menjaga keamanan, ketertiban dari masyarakat setempat, mereka juga terjun langsung untuk membantu siswa-siswi di sana yang sedang belajar. Boleh kita katakan TNI itu pekerjaannya rangkap. Jadi mereka itu dituntut harus serba bisa, terutama ya di bidang pendidikan. Itu baru contoh kecil di Papua. Masih banyak di daerah lain yang mana TNI-nya itu berperan penting di situ. Gimana sih TNI kok dibilang nggak punya kurikulum pendidikan? Denny Cagur, coba kamu lihat pendidikan Akmil dan Akabri. Siapa yang ngajar kalau bukan dari anggota TNI? Kurikulumnya juga sangat baik. Terbukti tamatan Akmil dan Akabri menjadi orang kebanggaan negara dan rakyat. Tuh, sekolah Akmil Akabri itu pengajarnya dari anggota TNI. Bagaimana bisa Bapak Denny Cagur mengeluarkan statement seperti itu? Dikirain Denny Cagur barak itu tempat ngelawak kali. Mana pertanyaan kurikulum TNI? Kamu kira DPR tempat ngelawak? Sana balik aja menjadi pelawak. Jadi netizen ini menduga si Bapak Denny Cagur ini asal untuk memberikan statement atas rasa ketidakpersetujuannya dengan program Kang Deddy Mulyadi. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada yang menduga sebenarnya bukan programnya yang tidak disukai atau tidak didukung, tapi KDM-nya. Nggak tahu kenapa. Kalau memang betul ya, apakah ada rasa ketidaksukaan gitu ya kepada Kang Deddy Mulyadi? Kalau memang ada rasa seperti itu, kenapa? Denny Cagur sebelum ngasih komentar dengan kebijakan KDM, coba suruh nanya dulu ke anaknya yang jadi TNI. Oh, anaknya jadi TNI. Anaknya yang sekolah di sekolah semi militer ternyata sudah jadi TNI. Kalau Denny meremehkan pendidikan di barak dan meremehkan cara mendidik TNI, sama saja Denny Cagur ini merendahkan martabat anaknya yang saat ini sudah menjadi anggota TNI. Wah, bagaimana itu guys? Ternyata anaknya sudah menjadi anggota TNI. Tapi Bapak Denny Cagur ini seolah-olah meremehkan TNI, nggak percaya dengan kinerja para TNI. Kinerja mereka bagus, Pak. Buktinya, alumni anak-anak nakal di barak militer sekarang mereka berubah total. Banyak contoh, saya sudah sempat bagikan juga. Mereka menjadi anak yang disiplin, tidur jam 9 malam, setrika baju sendiri, rajin sholat, olahraga, nurut sama orang tua, sama seperti anak bapak yang katanya sudah menyesal setelah sekolah di sekolah semi militer. Anaknya berubah kan, menjadi anak yang penurut, dengar-dengaran apa kata orang tua, menjadi anak yang disiplin, bahkan sekarang anaknya sudah menjadi TNI katanya. Berarti bagus dong pola pendidikannya. Lantas kenapa dikritik? Kang Deddy mungkin bermaksud nyari panggung, tapi lupa istrinya pernah menyatakan ini tentang anaknya. Kalau tidak salah itu surat yang ditulis oleh anaknya untuk kedua orang tuanya, kemudian dibacakan oleh istri dari Bapak Denny Cagur pada saat momen pertemuan dengan anaknya. Jadi isi suratnya itu soal perubahan sikap dari anaknya sebelum sekolah di sekolah semi militer dan setelah menjalani pendidikan di sekolah tersebut. Ternyata Denny sama istrinya juga kan gak sanggup untuk menerapkan disiplin untuk anaknya. Makanya anaknya dimasukkan ke asrama semi militer. Ada benarnya juga. Berarti kedua orang tua ini nggak sanggup untuk mendidik anaknya. Jadi mereka memutuskan, ya sudah, kita masukkan ke sekolah yang membuat anak kita menjadi anak yang lebih disiplin. Dan mereka berhasil. Lantas, ya itu lagi pertanyaannya. Kenapa si Bapak Denny Cagur ini mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi?